Di atas batu andesit yang halus, diukirkan sosok Kertanegara dalam posisi Vajrasana, duduk bersila sebagai bodhisattva Mahaksobya. Tangan kanannya menyentuh bumi, bumi Sparsha. Mudra menegaskan bahwa bumi menjadi saksi dari pencerahannya. Ia tidak sekadar mengklaim dirinya sebagai raja. Ia mempersembahkan dirinya sebagai penyatu antara dunia spiritual dan dunia pemerintahan. Di bawah naungan candi-candi dan suara lonceng perunggu, rakyat menyembahnya bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa hormat. Di matanya kekuasaan bukan sekadar alat untuk menaklukkan, melainkan jembatan menuju Dharma, hukum semesta. Babur, kepada laut, kepada akar bangsa. Ambisi Kertanegara bukan hanya meluas ke barat, seperti dalam ekspedisi Pamalayu yang menyasar kerajaan Melayu di Sumatera, melainkan juga ke timur. Ia mengirim utusan dan armada ke Bali, Gurun, Lombok, Taliwang, Sumbawa, bahkan disebut menjalin kontak dengan wilayah Bugis di Sulawesi dan Pahang di Semenanjung Malaya. Tujuannya bukan sekadar menjadikan mereka vasal atau koloni, tetapi bagian dari satu Mandala Dwipantara, semacam konfederasi spiritual dan ekonomi. Ia menawarkan perlindungan, perdagangan, dan pengakuan budaya sebagai imbal balik kesetiaan. Ia membentuk koalisi maritim Nusantara, sesuatu yang lebih mirip proto-organisasi ASEAN, jauh sebelum bangsa-bangsa lain di Asia Tenggara memiliki ide sejenis. Ia mengirim pendeta dan diplomat, bukan hanya prajurit, untuk menanamkan pengaruh Singasari. Kertanegara mengerti bahwa untuk menyatukan lautan, dibutuhkan lebih dari pedang, dibutuhkan kepercayaan. Bab Namen, ketika langit retak, sayangnya keagungan cita-cita itu menjadi beban berat. Ketika pasukan elitnya, Bhayapa Malayu, masih jauh di barat, Jaya Katwang dari Kadiri, yang selama ini diam dalam bayang-bayang, menyusun rencana kudeta. Ia membangun aliansi diam-diam dengan mereka yang tidak puas terhadap sentralisasi Kertanegara. Pada suatu malam yang tidak diberi pertanda buruk, Kutaraja diserbu. Ibu kota Singasari dibakar oleh mereka yang dulunya adalah sebagian dari kerajaan sendiri. Beberapa pengawal setia bertahan, tetapi jumlah musuh terlalu besar. Kertanegara tidak kabur. Ia tidak pernah punya niat melarikan diri. Di dalam balairung istana yang terbakar cahaya senja, ia duduk tenang, mengenakan jubah ritualnya. Ketika para pemberontak menerobos masuk, ia hanya berkata, "Aku telah menjadi api, kalian datang hanya sebagai asap." Tubuhnya tewas, tetapi jiwanya telah pergi jauh sebelum pedang lawan menyentuhnya. Bab X, kebangkitan dari abu. Raden Wijaya, menantu Kertanegara dan bangsawan muda yang cerdas, berhasil melarikan diri dari pembantaian. Dia mencari perlindungan ke berbagai penjuru, termasuk ke desa Kudadu, lalu memohon tanah di hutan tarik yang kelak menjadi Majapahit. Ketika Kubilai Khan mengirim pasukan besar untuk membalas penghinaan terhadap utusannya, Wijaya cerdik memanfaatkannya untuk menjatuhkan Jaya Katwang. Setelah itu ia justru menyerang balik.